Williams pekan lalu secara mengejutkan merekrut James Fowles sebagai tim prinsipal baru mereka. Padahal namanya tidak terlintas atau muncul sedikit pun dalam rumor dan nama Suzy Wolff lebih difavoritkan untuk mengisi jabatan tersebut. James Fowles akan menggantikan posisi tim prinsipal yang ditinggalkan oleh Josh Capito yang didepak oleh sang pemilik tim Dorilton Capital karena ketidakcocokan kultur kerja yang ia bawa ke Williams. Sebelumnya, pasti kalian tidak asing dengan nama James Fowles ini. Iya, dia adalah direktur strategi dari tim Mercedes di F1 dan terkenal dengan instruksi tim ordernya kepada Valtteri Bottas. Penunjukan Fowles menjadi keputusan yang cukup berani dan bisa dibilang cukup mengejutkan karena Williams mampu mengambil salah satu orang senior dengan peran krusial serta pengalaman segudangnya di tim sebesar Mercedes. Bahkan selama ini dia dikenal sebagai tangan kanan dari Toto Wolff, mengingat ia seringkali menghandle beberapa urusan negosiasi dan manajerial di Mercedes. Apakah direkrutnya James Fowles sebagai tim prinsipal baru adalah keputusan bagus oleh Williams, dan apa saja yang harus ia lakukan untuk mengembalikan tim ke jalan yang benar? James bergabung ke Williams dengan keadaan yang bisa dibilang lumayan morat-marit. Keadaan internal tim sedang dalam kondisi kurang ideal karena adanya perpecahan ketika ada di bawah pimpinan Josh Capito. Keluarnya Capito yang juga diikuti oleh sang direktur teknis FX De Maison membuat Williams memulai musim 2023 dengan suram dan momentum yang kurang bagus. Selain itu, tekanan yang akan dipikul oleh James cukup besar, mengingat sang pemilik Dorilton Capital ingin melihat perubahan yang positif di tim tersebut. Perubahan itu bukan berarti langsung kompetitif di papan tengah atau target yang muluk-muluk seperti podium. Target James Fowles di Williams cukup sederhana, yaitu mulai rajin tampil di sesi Q2 atau bahkan Q3 saat kualifikasi, lalu meraih poin secara rutin dan konsisten, serta yang paling penting adalah keluar dari posisi paling buncit di klasemen. Williams, dalam 5 tahun terakhir, mereka 4 kali harus puas duduk di dasar klasemen dan mereka sudah bosan dicap sebagai tim hura-hura dengan performa terburuk di F1. Dan mendatangkan James Fowles sebagai tim prinsipal adalah keputusan terbaik yang dibuat oleh Dorilton Capital untuk menyelamatkan tim ini. Karirnya di F1 sudah lebih dari 2 dekade, dan menariknya, nyaris seluruh karirnya ia habiskan di tim yang sama. Jauh sebelum menjadi Mercedes, James sudah menjadi figur penting di tim BAR, lalu Honda, kemudian Brown GP, sampai akhirnya bertransformasi jadi tim Mercedes yang kita kenal. Perannya mulai terlihat ketika ia menjadi kepala divisi strategis, yang membawa Mercedes meraih kesuksesan dengan mengkoleksi 8 gelar konstruktor secara beruntun di era hybrid. Salah satu yang jadi pertimbangan Williams untuk merekrutnya adalah peran James Fowles lebih dari sekedar ahli strategis. Seperti yang kami katakan di awal, dia adalah tangan kanan Toto Wolff. Dalam 2 tahun terakhir, dia sudah naik pangkat dari kepala strategis menjadi direktur strategi yang membuatnya mempunyai peran yang jauh lebih besar dengan skala yang lebih luas di Mercedes. Kontribusi yang ia buat bukan cuma di sirkuit saja, tapi meluas sampai strategi tim secara global. Menurut Toto Wolff, James bahkan sudah tidak terlalu ikut campur dalam urusan strategi saat balapan dan mulai memantau segalanya dari dalam garasi. Peran James mulai beralih dengan mengurus negosiasi kontrak dengan pembalap dan topik politik lainnya bersama dengan Toto Wolff. Dengan bekerja langsung bersama sosok seperti Toto Wolff yang dikenal tergila-gila dengan strategi manajerial dalam sebuah organisasi, bisa dikatakan kalau James Fowles paham betul tentang bagaimana sistem di Mercedes bekerja, dan ia bisa menerapkan hal tersebut di Williams. Salah satu hal yang bisa diterapkan James ke Williams adalah budaya atau kultur kerja yang bisa ia bawa ke sana. Mercedes dikenal sebagai tim yang cukup inklusif, dan tidak ada budaya saling menyalahkan atau pecat-memecat di sana. Setiap individu akan didorong untuk terbuka soal apa yang mereka lakukan di tim, termasuk jika melakukan kesalahan, yang memudahkan mereka untuk memperbaiki setiap error yang dibuat. Budaya itulah yang jadi kunci progres mereka menjadi tim dengan segudang kesuksesan seperti sekarang. Toto Wolff berulang kali menegaskan jika kultur di dalam tim mereka adalah sebuah fondasi yang solid dan berorientasi pada masa depan yang akan memberikan semacam sistem imun atau kekebalan terhadap tim. Dan budaya kerja seperti itu bukan cuma soal bos atau tim prinsipal seorang diri, tapi dibuat secara menyeluruh ke setiap anggota tim. Tantangan bagi James Fowles makin besar karena ia harus menerapkan sistem tersebut di tim yang sedang dilanda kekacauan serta sudah lama tidak merasakan kesuksesan seperti Williams. Terlebih lagi, masalah di Williams lingkupnya cukup luas, mulai dari sistem manajemen yang arahnya tidak jelas, lalu SDM pas-pasan, dan kemudian berpengaruh pada sisi teknis yang juga bermasalah. Hal terpenting yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki sistem manajerial di Williams adalah bagaimana cara untuk menumbuhkan pemahaman antar departemen atau antar divisi.
1-2 bulan pertama adalah kunci baginya untuk menilai serta membandingkan bagaimana cara kerja tim Williams dibandingkan dengan Mercedes. Dari sana, dia bisa memahami bagaimana antar divisi saling berhubungan satu sama lain, dan James bisa membangun sebuah ikatan komunikasi untuk memastikan semua bekerja dalam satu tujuan. Dengan begitu, James lebih mudah dalam menerapkan kultur yang ia bawa dari Mercedes. James juga harus segera mencari technical director yang baru dan berpengalaman untuk bisa secepatnya memimpin pengembangan mobil 2023. Satu hal yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang adalah, mengingat dekatnya relasi James Vowles dengan Toto Wolff, apakah Williams akan jadi tim B atau tim satelit Mercedes? James sendiri membantah sugesti tersebut dan menegaskan jika Williams tetaplah tim independen serta berhak untuk menentukan nasibnya sendiri di F1. Tapi ia juga menambahkan, jika itu bukan berarti Williams tidak bisa bekerja sama dengan Mercedes. Sejak musim 2014, Williams memang sudah menjalin kerjasama yang cukup erat bersama Mercedes, yang selama ini jadi pemasok mesin di mobil mereka. Kerjasama keduanya semakin erat musim lalu, ketika Williams yang biasanya memakai gearbox buatan sendiri, akhirnya mulai menggunakan gearbox buatan Mercedes. Namun, meski secara teknis semakin kuat, hubungan Mercedes dan Williams bisa dibilang agak kendor dari sisi politis. Josh Capito yang ingin timnya lepas dari jeratan pihak-pihak dengan power yang lebih besar, berhasil merekrut Alex Albon, yang notabene adalah pembalap Red Bull, untuk gantikan George Russell. Dengan kedatangan James Vowles, setidaknya ikatan politis itu bisa diperkuat lagi, dan Williams bisa menjadi tempat ideal bagi Mercedes untuk menempatkan pembalap muda mereka. Meskipun agak sulit untuk saat ini, karena posisi Williams yang sudah sangat stabil dari segi line-up pembalap. Alex Albon terbukti gacor musim lalu, dan Logan Sargeant sebagai produk akademi mereka sendiri. Williams juga baru saja merekrut pembalap muda menjanjikan asal Argentina, yaitu Franco Colapinto. Perekrutan Colapinto lebih dari sekedar pembalap muda saja, karena dia membawa sponsor besar, yaitu perusahaan minyak Gulf. Hal ini sekaligus menjawab kenapa mereka tidak memperpanjang kontraknya dengan McLaren musim lalu. Dalam beberapa hari, mungkin Williams akan mengumumkan Gulf sebagai sponsor baru mereka untuk musim 2023. Finansial kuat, sponsor besar, dan tim yang terbuka membuat James Vowles menatap masa depan Williams dengan wajah sumringah tahun ini. Penunjukan James sebagai bos tim membuat masa depan Williams yang sebelumnya kami bilang suram menjadi lebih cerah lagi dan memberi mereka cahaya harapan untuk kembali perform seperti dulu. Tapi sekali lagi, ini bukan pekerjaan instan sehari semalam. Semuanya berorientasi untuk jangka panjang dan akan butuh proses untuk bisa mencapai target mereka.